Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Masa Prapaskah adalah waktu suci, ketika kita berhadapan langsung dengan diri kita sendiri. Inilah saat ketika banyak dari kita berkata dengan tekad, "Kali ini aku benar-benar akan berubah. Kali ini aku benar-benar akan mengendalikan hidupku." Kita mulai berdoa lebih banyak, berpuasa, dan memberi perhatian lebih besar pada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Namun justru pada saat kita paling menginginkan hidup yang baru dan lebih baik, musuh muncul seperti serigala diam yang mengintai dalam bayang-bayang. Musuh tidak datang dengan cara yang jelas. Ia tidak muncul dengan tanduk atau wajah yang menyeramkan. Sebaliknya, ia menyusup dengan lembut ke dalam pikiran kita, menyamarkan kejahatan sebagai sesuatu yang sekilas tampak baik. Pada awalnya, hal-hal itu tidak terlihat berbahaya, tetapi sedikit demi sedikit pikiran-pikiran itu menyesatkan kita dari jalan yang benar, mendinginkan jiwa, dan mencuri kekuatan batin kita. Pencobaan akan datang, tetapi musuh tidak selalu bertindak seperti yang kita bayangkan. Terkadang ia bersembunyi dalam kemalasan yang berkata, "Aku akan berdoa besok," dalam kemarahan yang kita pendam tetapi terus berfermentasi di dalam hati, atau bahkan dalam perfeksionisme yang tampak seperti kebajikan, tetapi membuat kita keras terhadap diri sendiri dan orang lain. Betapa halusnya jebakan rohani itu. Kita pikir kita sedang berbuat baik, tetapi jauh di dalamnya kita sudah jatuh ke dalam perangkap musuh. Begitulah cara si pencoba bekerja. Begitulah ia menjauhkanmu dari tujuanmu. Padre Pio, seorang pria yang ditandai oleh penderitaan dan stigmata Kristus, pernah berkata bahwa kemenangan terbesar musuh adalah membuatmu percaya bahwa gagasannya adalah gagasanmu sendiri. Karena itu, selama masa Prapaskah, serangan rohani tidak selalu datang dari luar. Seringkali ia lahir dari dalam diri Anda sendiri, menyamar sebagai pembenaran, sikap apatis, atau penghakiman. Namun Anda tidak sendirian. Dalam video ini, saya akan menyingkap 4 pencobaan rohani yang paling halus dan paling berbahaya yang muncul selama masa Prapaskah. Dan yang terpenting, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menghadapinya dengan iman, kerendahan hati, dan kebijaksanaan para kudus. Tetaplah sampai akhir, karena pencobaan terakhir adalah yang paling menghancurkan dan yang paling melukai jiwa Anda tanpa Anda sadari. Dan jika Anda juga ingin berjalan teguh selama waktu suci ini, tuliskan di kolom komentar, "Tuhan, bimbinglah dan kuatkanlah jiwaku di masa Prapaskah ini." Dengan begitu kita tahu bahwa kita bersama dalam pertempuran rohani ini. Masa Prapaskah selalu dipandang sebagai padang gurun, bukan tempat fisik, melainkan tempat rohani, ruang batin di mana jiwa yang dilucuti dari gangguan dunia, berhadapan dengan kebenaran terdalamnya, dan dengan pertempuran-pertempuran terhebatnya. Apakah Anda ingat apa yang dilakukan Yesus sebelum memulai karya pelayanannya? Ia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sana ia berpuasa selama 40 hari. Di sana ia berdoa. Di sana ia dicobai. Itu bukan kebetulan. Itu adalah persiapan. Itu adalah pertempuran. Hal yang sama terjadi pada Anda ketika Anda memutuskan untuk menanggapi iman dengan serius. Ketika Anda berpuasa bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari kesombongan, ego dan kebisingan, sesuatu bergerak di dunia yang tak terlihat. Karena padang gurun bukanlah tempat damai yang dangkal. Padang gurun adalah tempat ujian, pemurnian, dan keputusan. Di sanalah Anda berjumpa dengan Tuhan. Tetapi juga di sanalah musuh datang untuk menguji niat Anda. Padre Pio menjalani banyak pergumulannya yang paling intens dalam keheningan. Pertempurannya tidak terlihat, tetapi nyata.
Ia berkata bahwa jiwa yang memutuskan untuk maju dalam kekudusan membangkitkan amarah si jahat, karena tidak ada yang lebih berbahaya bagi musuh selain seseorang yang mulai mendengarkan Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, semuanya dimulai. Pencobaan tidak datang seperti ledakan. Pencobaan datang seperti bisikan, seperti pikiran kecil yang tampak tidak berbahaya, seperti gangguan halus, seperti keraguan yang menyamar sebagai kehati-hatian. Padang gurun pun menjadi medan perang, bukan dengan pedang atau teriakan, tetapi dengan pikiran, keputusan, dan keheningan yang dalam. Dan ketika Anda merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti apa yang sedang Anda alami, Tuhan ada di sana. Menunggu Anda bukan untuk lari, melainkan untuk bertahan. Karena di padang gurun bukan soal menang dengan kekuatan, melainkan bertahan dengan iman. Dan dalam suasana yang suci sekaligus berbahaya, itulah pencobaan pertama muncul, diam, terus-menerus, dan terasa akrab. Pencobaan ini tidak dimulai dengan sesuatu yang besar. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak menakutkan. Inilah pencobaan pertama, gangguan rohani. Pencobaan gangguan ini menyelinap dengan tenang, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu. Dan tanpa Anda sadari, ia sudah mencuri hari Anda. Selama masa Prapaskah, banyak dari kita memutuskan untuk lebih banyak berdoa, merangkul keheningan, dan mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tetapi justru saat kita ingin fokus, pikiran kita mengembara. Seolah-olah segala sesuatu lebih mudah mengalihkan perhatian daripada sebelumnya. Telepon bergetar, notifikasi muncul, pikiran mengingat 1000 hal yang harus dilakukan, tubuh menjadi gelisah. Kita duduk untuk berdoa, dan 5 menit kemudian, kita sudah memikirkan daftar belanja. Pernahkah itu terjadi pada Anda? Itu bukan kebetulan. Musuh tidak selalu mencoba menghancurkan Anda dengan kekerasan. Terkadang ia hanya perlu menggeser Anda 2 mm. Karena jika ia berhasil terus-menerus menarik perhatian Anda menjauh, Anda akan meninggalkan jalan itu dengan sendirinya. Gangguan adalah salah satu senjata paling efektif dari si pencoba modern. Dan yang terburuk, Anda telah menormalkannya. Anda berpikir Anda terlalu sibuk, bahwa tidak ada cukup waktu dalam sehari, bahwa Anda akan berdoa dengan tenang nanti. Tetapi masalahnya bukan waktu, masalahnya adalah arah yang mendesak menggantikan yang penting. Hubungan Anda dengan Tuhan ditunda karena hiburan, kelelahan, dan kelambanan. Di tengah semua kebisingan itu, Anda kehilangan keheningan batin. Padre Pio menegaskan bahwa jiwa membutuhkan keheningan batin. Ia berkata bahwa Tuhan berbicara dalam keheningan hati. Jika hati penuh kebisingan, hati tidak dapat mendengarnya. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap kali Anda membiarkan gangguan menang, Anda kehilangan kesempatan akan rahmat. Musuh tahu bahwa Anda tidak perlu berbuat dosa untuk menjauh dari Tuhan. Anda hanya perlu hidup dalam gangguan. Dan gangguan itu bukan hanya dari luar, gangguan juga menyusup dari dalam. Keraguan yang terus berputar, pikiran yang berulang-ulang, overthinking tanpa akhir. Anda duduk untuk berdoa dan berpikir, apakah aku melakukannya dengan benar? Apakah ini benar-benar berhasil? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Sedikit demi sedikit Anda menjadi tidak sabar. Anda berhenti berdoa karena tidak merasakan apa yang diharapkannya. Anda menukar keheningan dengan kebisingan dan kesibukan, menggantikan persekutuan dengan produktivitas. Padahal Tuhan tidak membutuhkan banyak hal dari Anda. Ia hanya menginginkan perhatian Anda, kehadiran Anda. Sapaan singkat namun penuh dengan kerendahan hati yang ditujukan kepada Tuhan, ini aku, Tuhan.
Itulah sebabnya cara terbaik untuk mengalahkan pencobaan ini adalah mengarahkan kembali pandangan Anda setiap kali Anda tersesat, kembali dan kembali lagi. Tidak masalah jika hati dan pikiran Anda teralihkan 100 kali. Yang penting Anda kembali 100 kali lebih banyak. Di tengah segala kesibukan dan kebisingan hari-hari Anda, ketika Anda memilih berhenti sejenak, mematikan telepon, menarik napas perlahan lalu berbisik, "Tuhan, walaupun pikiranku mudah teralihkan, aku tetap datang kepadamu." Justru pada saat sederhana itulah surga terbuka dan rahmat mulai bekerja dalam diam. Dan ketika Anda berhasil memulihkan fokus Anda, musuh akan mengganti strategi. Jika dia tidak bisa mengganggu Anda, dia akan mencoba sesuatu yang lebih kejam. Ada saat dalam masa prapaskah, ketika semuanya menjadi lebih berat, Anda tidak lagi merasakan motivasi seperti di awal. Anda melanggar puasa, Anda lupa berdoa 1 hari, Anda kehilangan kesabaran, padahal Anda sudah berjanji untuk tetap tenang. Lalu sebuah suara muncul di kedalaman jiwa yang berkata, "Lihat, kamu memang tidak cocok untuk ini. Mengapa terus mencoba?" Itulah pencobaan kedua, keputusasaan. Pencobaan ini sangat berbahaya karena menyamar sebagai realisme. Pencobaan ini membuat Anda berpikir bahwa Anda hanya melihat kenyataan secara objektif, bahwa Anda tidak akan berhasil, bahwa lebih baik menerima saja bahwa ini bukan untuk Anda. Padahal itu adalah kebohongan yang berpakaian kebenaran. Itu adalah bisikan musuh yang mengatakan bahwa kejatuhan Anda bersifat final, bahwa kesalahan Anda adalah bukti bahwa Anda tidak akan pernah berubah. Padre Pio menghadapi pencobaan ini berkali-kali. Dalam surat-suratnya kepada anak-anak rohaninya, ia berkata, "Jangan khawatir tentang kejatuhanmu. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah bahwa meskipun semuanya, kamu bangkit dan mencoba lagi. Tetapi Anda menginginkan segalanya berjalan sempurna. Anda ingin merasa kudus, konsisten, disiplin. Ketika itu tidak terjadi, rasa malu membanjiri Anda. Dan saat itulah musuh menyerang keras. Dia membandingkan Anda dengan orang lain. Dia membuat Anda merasa kurang. Lihat, orang lain bahkan tidak berkorban, dan kamu di sini menderita sia-sia. Keputusasaan tidak datang sendirian. Keputusasaan membawa rasa bersalah, perbandingan, dan kelumpuhan. Keputusasaan membuat Anda berpikir bahwa jika Anda tidak bisa melakukannya dengan sempurna, lebih baik tidak melakukannya sama sekali. Namun yang paling ditakuti musuh adalah ketika Anda bangkit sekali lagi, bahkan jika harus dengan berlutut, bahkan jika sambil menangis, bahkan jika tanpa merasakan apapun. Karena di sanalah rahmat Tuhan bekerja. Pertempuran rohani tidak diukur dari berapa kali Anda jatuh, tetapi dari berapa kali Anda menolak untuk menyerah. Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan. Ia mengharapkan penyerahan diri. Dan jika pencobaan ini tidak menjatuhkan Anda, musuh akan mengubah taktik lagi. Dia tidak lagi akan membuat Anda merasa tidak cukup. Musuh akan membuat Anda merasa berhasil. Pada awalnya tampak seperti ide yang baik. Aku akan berhenti makan gula. Aku akan berolahraga setiap hari selama masa prapaskah ini. Aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika Anda tidak berhati-hati, Anda jatuh ke dalam jebakan halus, mengubah masa prapaskah menjadi proyek pengembangan diri alih-alih pertobatan hati. Pencobaan ini berbahaya karena tidak menyamar sebagai dosa, melainkan sebagai kebajikan. Inilah pencobaan ketiga, peningkatan diri yang palsu. Anda mulai dengan niat baik, tetapi tanpa sadar pusatnya bukan lagi Tuhan. Anda mulai mengejar hasil, kemajuan, kesempurnaan, seolah-olah ini tantangan produktivitas rohani.
Padre Pio memperingatkan bahaya ini. Ia berkata bahwa jiwa yang mencari kemuliaannya sendiri, bahkan dalam hal-hal rohani, tanpa sadar menjauh dari hati Kristus. Anda bisa saja berhenti minum kopi, daging, atau roti, tetapi jika Anda tidak meninggalkan kesombongan, ketidaksabaran, dan penghakiman batin, semuanya hanyalah topeng. Pertobatan sejati bukan untuk memoles citra Anda, tetapi untuk menelanjangi jiwa. Bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang menyerah. Dan jika Anda berhasil melihat melampaui perfeksionisme, bersiaplah, karena pencobaan berikutnya mungkin yang paling menyakitkan. Pencobaan ini muncul ketika semuanya tampak berjalan baik. Anda sudah lebih banyak berdoa, Anda menjaga puasa, Anda merasa lebih kuat secara rohani. Namun tanpa sadar, sesuatu mulai berubah. Anda mulai memandang orang lain dengan penghakiman. Mengapa dia tidak berkorban? Bagaimana dia bisa menyebut dirinya Kristen dan bertindak seperti itu? Setidaknya aku melakukan yang benar. Musuh tidak hanya ingin Anda jatuh, dia juga ingin Anda merasa lebih baik dari orang lain. Dia ingin memecah belah. Dia ingin kamu merasa superior atau kesal atau tersisih. Inilah pencobaan keempat, penghakiman dan perpecahan. Padre Pio sendiri sering dihakimi, bahkan di dalam gereja. Tetapi ia tidak membalas dengan kebencian. Ia berkata, di mana cinta berkuasa, musuh tidak dapat masuk. Kekudusan tidak diukur dari berapa banyak doa yang Anda ucapkan, tetapi dari seberapa besar Anda mengasihi, mengampuni, dan memahami. Masa Prapaskah bukanlah kompetisi. Masa Prapaskah adalah panggilan menuju persekutuan. Jika pencobaan ini mengetuk pintu Anda, berhentilah, lihat ke dalam. Mintalah rahmat untuk melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tidak ada kemenangan rohani yang lebih besar daripada mengasihi orang yang paling sulit untuk dikasihi. Setelah begitu banyak pergumulan, begitu banyak kejatuhan, gangguan, perbandingan dan keheningan yang terasa kosong, masa Prapaskah memang bisa terasa seperti pertempuran yang mustahil. Namun sesungguhnya bukan demikian, karena Anda tidak dipanggil untuk menang dengan kekuatan Anda sendiri, melainkan untuk bertahan dengan iman. Iman bukanlah ketiadaan keraguan, iman adalah kepercayaan di tengah keheningan. Iman adalah berkata, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi aku tetap di sini. Kewaspadaan juga penting. Bukan hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan kesadaran, dengan perhatian terhadap hati, dengan kerendahan hati untuk mengakui. Anda harus dapat mengatakan, ini tidak mendekatkanku kepada Tuhan. Aku harus melepaskannya. Dan yang terutama adalah penyerahan diri. Ketika Anda merasa tidak sanggup lagi, ketika Anda jatuh lagi, ketika kelelahan atau kemarahan menguasai, Anda bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat, tetapi aku milik-Mu. Lakukanlah apa yang Engkau kehendaki dengan kelemahanku. Padre Pio berkata bahwa kekuatan sejati bukanlah milik orang yang tidak pernah jatuh, tetapi milik orang yang setelah jatuh membiarkan rahmat mengangkatnya kembali. Jika Anda merasa lelah, jika Anda merasa hati Anda teralihkan atau merasa kalah dalam masa Prapaskah ini, kembalilah ke pusat. Anda tidak perlu merasakan apapun. Anda hanya perlu kembali berdoa, kembali ke dalam keheningan, kembali kepada Tuhan. Masa Prapaskah bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju hati Tuhan. Tuhan tidak mencari pahlawan. Tuhan mencari anak-anaknya yang berkata, "Ini aku,
Padre Pio sering berkata, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Kekhawatiran itu sia-sia. Tuhan itu berbelas kasih, dan Ia akan mendengar doamu. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dan jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengar ini, bagikan video ini. Anda tidak pernah tahu kebaikan apa yang dapat dilakukan melalui satu tindakan kasih yang sederhana. Ingatlah, bahkan jika Anda tersandung 1000 kali, selama Anda terus kembali kepada Tuhan, Anda berada di jalan yang benar. Tuhan tidak mencari tindakan yang sempurna, tetapi hati yang tulus. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.